Sahabat Salam, Selamat malam. selamat pagi, Tuhan memberkati. Sudah membaca belum kitab sucinya? Nah, Itu yang paling penting. Jangan kalian datang ibadah itu terus tidak tahu apa-apa. Datang yang ngantuk, pindahkan tempat tidurnya di tempat ibadah. Ini ngawur, tidak benar. Lama kau ada di kolong langit ini, kalau masih ada nafas kehidupan itu, kau harus membaca dan membaca dan membaca dan mempelajari namanya isi kitab suci itu. Sekarang saya ini sudah masuk ke 155 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu selama 22 tahun ini saya baca kitab suci ini sudah 155 kali, dan tahun ini dari Januari ini sampai saya bicara ini sudah 9 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu saya bersyukur kepada Tuhan, kepada Yahweh penyelamat yang berikan kemampuan untuk selalu dan membaca. Ya, teruslah saya mengisi hari-hari tua saya ini berkomunikasi dengan Tuhan melalui isi kitab suci itu. Biarkan saja di luar sana berbicara dengan Tuhannya, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan itu menyimpang dalam kebenaran. Kenapa saya mengatakan menyimpang dalam kebenaran? Karena memang saya baca setiap hari kitab suci ini. Dimanapun saya berada, sibukan apapun, tetap saya baca. Sehingga saya tahu apa yang dilakukan di luar sana atau di mimbar-mimbar itu. Mereka menyimpang tapi tidak merasa menyimpang. Mereka berdosa tapi tidak merasa berdosa. Itulah akibat daripada tidak pernah membaca kitab suci itu. Maupun namanya pendetanya maupun juga jemaatnya sama saja. Oleh karena itu saya himbau kepada namanya jemaat maupun pendengar ini supaya benar-benar mengisilah hari-harinya untuk selalu membaca dan membaca kitab suci ini. Karena dari situlah iman kamu bertambah, pengetahuan akan kebenaranmu kamu miliki. Hari ini kita belajar lagi terambil dari namanya Luka. Terambil dari Luka 15 ayatnya 11 sampai ke 32. Sekali lagi, Luka 15 ayatnya 11 sampai ke 32. Silakan dibaca yang keras. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yashua berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dengan sukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali,
Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Luar biasa. Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul Anak yang Hilang dan Diketemukan. Memang demikian, coba baca judulnya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Tadi salah, diketemukan. Jadi perumpamaan ya, anak yang hilang. Kenapa dia hilang? Kenapa dia hilang? Ya, kenapa dia meninggalkan rumah? Apakah di rumah itu tidak ada makanan? Ya, ya. Ternyata di rumahnya itu orang tuanya itu kaya raya. Kaya raya, luar biasa kekayaannya. Siapa yang salah ini? Kalau kita teliti dengan baik itu, sebenarnya ini diperumpamakan juga orang Israel. Kalau kita teliti, kita baca dengan benar baik ini, gitu, Injil ini, kabar baik ini, ya, sebenarnya ini tertuju kepada bangsa Israel. Bagaimana bapaknya Israel itu kaya, luar biasa kayanya. Si pemilik namanya apa? Alam semesta. Bapaknya orang Israel itu pemilik namanya alam semesta. Ini kan diperumpamakan saja, ya. Ini kan dikritik lah bangsa Israel ini. Siapa yang dibicara ini? Yang bicara ini sebenarnya dia adalah Yahweh penyelamat. Yasua itulah Yahweh penyelamat yang turun ke bumi. Tapi orang Israel tidak mengenal, saudara. Tidak mengenal. Siapa yang salah ini? Yang salah adalah anak bungsunya ini. Itu anak terakhir, ya. Jadi kalau pewaris kalau di Sumba itu, kalau di tempat saya itu pewaris biasanya kalau tidak jatuh kepada yang tua, yang pertama biasanya anak bungsu. Bapak yang baik itu akan mengajari anaknya dengan benar, dengan baik. Bapak yang baik itu dia akan jadi teladan, saudara. Ajarin anaknya, dia dari kecil diajarkan anaknya, ya, supaya tidak menyimpang dari nasihat orang tua. Begitulah orang tua yang baik. Sebaliknya juga anak yang baik itu pasti akan dengar kepada orang tuanya. Ini ada yang salah. Siapa ini? Ya, coba ini anak bungsunya, ya, orang tuanya juga pun masih kuat. Ya. Jadi anak bungsunya ini dia cepat-cepat, ya, meminta kepada orang tuanya untuk membagi warisan. Kalau dia minta membagi warisan itu benar-benar itu tidak salah gunakan, itu lain urusannya. Tapi ini salah menggunakan. Apa yang terjadi? Ya, dia pergilah berpoya-poya di sana, akhirnya dia berzina dengan pelacur sana, akhirnya habislah namanya harta.
Jadi anak ini mengalami apa? Penderitaan, kelaparan yang luar biasa. Mau cari makan saja pun sulit. Ya. Mau cari ampas babi pun juga tidak ada yang berikan juga katanya. Terus apa juga kelebihannya anak? Makanya perhatikan baik-baik ini. Kelebihannya anak ini dia sadari. Oh, catatlah baik-baik itu jemaat. Sadari betul-betul ini ada kesalahan yang dia lakukan, kan begitu. Ini ada kelebihannya saudara. Ya. Kelebihannya dia ini dia sadar akan kesalahan, dia sadar akan dosanya. Dosa kepada siapa? Dosa kepada Tuhan dan kepada namanya orang tua. Orang tua. Makanya perhatikan baik-baik kedua loh batu itu. Ya. Kedua loh batu itu, loh batu pertama itu kalau saudara memperhatikan itu, loh batu pertama itu diawali namanya Akulah ya Yahweh Elohim yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ya. Jadi diawali sana itu, ya, hukum pertama itu, loh batu pertama itu namanya ya ingatlah Yahweh ini, jangan sampai melupakan ya loh batu kedua itu, ya, namanya hormati ayah dan ibu. Ya. Kalau kita perhatikan tadi ini, pada waktu dia mengalami persoalan, ya, pada waktu dia mengalami kesusahan, ya, dia sadar akhirnya apa? Saya sudah berdosa kepada siapa? Tuhan dan Bapaknya. Oh, ini yang baik, yang sebenarnya dia inginkan Tuhan seperti itu. Tidak demikian namanya orang Israel sudah. Mereka melupakan Tuhannya. Kalau engkau baca namanya nabi-nabi yang berurutan di sana, ada namanya Yesaya maupun Yeremia maupun Yeskiel, pelajari itu sudah. Gitu? Pelajari baik-baik itu. Ya. Mereka tidak mengenalku lagi. Bangsa ini tidak mengenalku lagi, tidak mengenal firman lagi. Ini kan diperumpamakan bangsa Israel, saudara. Siapa ini dia ini? Ya. Makanya sampai saat ini pun tidak mengenal lagi Tuhan mereka di dunia ini. Manusia ini makin menyimpang dan makin tidak pernah manusia itu sadar diri, saudara. Kalau kita pikir-pikir ini, orang Israel ini apalagi dijamin kesehatannya, ya, lo tidak akan jadi miskin, ya, karena di bawah namanya apa? Di bawah tanah Kanaan, tanah perjanjian itu penuh apa? Susu dan madu. Penuh susu dan madu loh, saudara. Loh, orang Israel ini kan bukan dibawa di tempat yang kering, bukan tempat yang susah. Ya. Bangsa Israel dikeluarkan dari Misraim itu ke tanah Kanaan itu namanya penuh susu dan madu. Coba baca Keluaran 3 ayat 8. Coba saudara baca namanya Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Aku bawa ke tanah yang subur, tanah yang penuh madu dan susu. Kalau engkau baca lagi Imamat 20 ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, akulah Yahweh Tuhanmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kalau jadi milikmu itu yang penuh namanya susu dan madunya. Kok jadinya orang Israel benar-benar sampai melarat? Kenapa seperti itu? Karena mereka menyimpang dari apa? Kebenaran, saudara. Coba-coba mereka mendikte Tuhan itu. Coba. Di bawah kok ini dijanjikan kesehatan, ya. Kamu tidak akan mati dengan penyakit, kamu tidak mati dengan kelaparan, kamu tidak akan susah. Ya.
Maupun kalau kamu perang dengan bangsa manapun, aku yang berperang. Kurang apa lagi saudara? Ya. Ini kan diperumpamakan namanya bangsa Israel ini. Jadi dosa ini sudah dari generasi ke generasi saudara, sampai Yahshua datang sendiri di dunia ini. Sampai Yahweh sendiri pun datang di dunia ini saudara. Apakah sampai saat ini mereka mengenal nggak? Tidak mengenal. Ya. Apa yang terjadi di kolong langit ini? Ya. Penderitaan dengan penderitaan. Ya. Kelaparan di mana-mana sampai ada orang yang tidak makan lagi. Coba kalau kamu nonton di Afrika, ya, negara Afrika sana kan hampir rata-rata itu semua benar-benar begitu susahnya, ya, cari makan susah. Apakah mereka tidak punya Tuhan? Mereka kok seolah-olah Tuhannya itu tidak menolong. Kenapa seperti itu? Itulah yang tidak disadari sampai saat ini, saudara. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saya mengalami sendiri, saudara. Ini saya bersaksi sedikit, saudara. Orang tua saya, nenek moyang saya itu bukan orang-orang melarat. Bukan orang melarat. Saya ini keturunan raja, bangsawan 24 karat. Tidak pernah saya mendengar dari dulu nenek moyang saya mereka melarat. Ya. Mereka kaya raya, kaya hewan, kaya tanah. Saya itu masih dapat itu, saudara. Bagaimana nenek saya ada namanya Raja Ubungailu ini, saudara. Raja Ubungailu itu kaya, saudara. Itu nenek kandung saya. Akhirnya orang tua saya juga punya hewan banyak, mungkin tidak sebanyak dengan orang tuanya, tapi masih dapat juga, masih ada, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan kakak-kakakku itu? Ya, mereka tidak mendengar nasihat orang tuanya. Makanya saya ini beda dengan kakak-kakak saya yang laki-laki, ada kami 5 orang, saudara. Saya dari kecil itu terbiasa, saudara. Saya dari kecil terbiasa dekat orang tua, dengar orang tua saya simak. Ya. Karena orang tua saya galaknya ampun Tuhan. Tapi bukan galak-galak. Apa itu, saudara? Galak-galak untuk menasehati anaknya. Yang saya paling ingat sampai saat ini, ya, orang tua saya mengatakan, kalau kamu tidak dengar dengan baik, ya, kamu tidak perhatikan apa yang saya nasihati, sesudah saya gak ada nanti, kamu akan susah dan susah. Benar sudah terjadi seperti itu. Itulah yang betul-betul sampai saat ini saya merenungkan. Ya, saya merenungkan, saudara. Kalau ini tadi ini yang kita baca tadi ini, dia poya-poya dengan harta orang tuanya. Kalau saya dulu tidak dapat lagi, saudara, habis mereka ini, dihabisin oleh kakak-kakakku ini. Mereka tidak mengurus lagi harta orang tua. Ya. Malah mereka harta orang tua mereka gelapkan, saudara. Ya, bukan mereka piara. Mereka bukan simak namanya apa nasihat orang tua, malah mereka apa membenci orang tua. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya. Sesudah saya dulu orang tua saya meninggal tuh saya masih kecil. Ya, berjalanlah waktu, hewan ini kan tidak ada yang mengurus lagi karena mereka ini kakak-kakak saya tidak mau perhatikan nasihat orang tua. Akhirnya habis sudah. Ya. Tapi Tuhan sudah merencanakan aku ini. Sebelum aku lahir di bumi ini, ya, itu Tuhan sudah menggariskan, saudara. Loh, saya ada di Jawa ini, saya sekolah di Jawa ini bukan dari harta orang tua. Bukan, ya, saya ini dibiayai beasiswa dari gereja, saudara. Ya, coba itu namanya GKS, itu dibiayai saya ini, saudara. Ya, coba kita lihat itu, pelajari bahwa benar-benar itu kasih karunia baru saya rasakan, kasih karunia itu saya orangnya. Bukan karena kebaikanku saya ada di mimbar ini, bukan karena kebaikanku taat kepada firman Tuhan, bukan, saudara. Dari situlah Tuhan menyadarkan. Jadi Tuhan yang menyadarkan, bukan saya, tapi saya merespon, saudara. Sehingga saya mengatakan ini, sehingga saya ungkapkan ini, kebenaran ini. Gitu. Saya benar keturunan bangsawan 24 karat itu. Gitu. Coba. Raja
pertama daerah saya ini namanya Bungailun itu tahu orang. Ya, seliting-seliting saya itu atau kakak-kakak saya lebih tua dari saya tahu namanya Raja Bungailun. Dia begitu kaya dan kaya, ya, dan dia berwibawa sekali. Pak. Tapi berjalanlah waktu, tergerus sampai sekarang tidak ada. Gitu? Coba, ya. Terus harta apa? Yang dikatakan di dalam itu harta yang sebenarnya itu apa? Namanya kebenaran. Kalau engkau memiliki pengetahuan atau kebenaran, itulah yang namanya kekayaan. Baru saya sadar, saudara. Ya. Kalau tadi ini dia poya-poyakan harta orang tuanya, saya nggak ada. Saya masuk di Jawa, saya sekolah, saya tidak pulang lagi ke sana, kan gitu. Ya, akhirnya saya ngadu nasib di Jakarta di sini. Saya ngadu di Jakarta ini, tekad saya harus saya kerja, saya cari ilmu. Ya, saya coba-cobalah mau jadi debt collector. Kok sepertinya apa dari hasil debt collector itu kok nggak enak banget dimakan. Saya nggak mau. Ya, coba. Saya cari yang benar-benar bekerja. Saya orang teknik, saya pelajari ilmu teknik. Akhirnya apa, saudara? Saya peroleh nggak? Saya peroleh. Ya, saya kerja di perusahaan, saya majukan perusahaan. Saya punya uang, akhirnya saya punya perusahaan sendiri. Dari itulah cara bergaul, saudara. Ya, pada waktu saya memiliki uang itu, ya, tidak saya syukuri. Kan memang bagaimana saya mau bersyukur kepada Tuhan karena tidak tahu itu apa kebenarannya. Ya, hanya sekedar bilangnya orang Kristen tapi tidak tahu apa-apa. Ya, makanya saya bersyukur ini saya ada di mimbar ini. Ya, bagaimana saya bisa ada di mimbar? Ya, kalau ada teman-teman saya ada nonton tuh mungkin orang kok bisa gitu. Ya, saya ini seorang namanya temperamen. Ya, saya seorang peminum, bukan peminum saya itu peminum pinggir jalan, saudara, yang minum kolosom, tidak, bukan kelas lah, kan gitu kan. Coba, saya seorang penjina. Tapi pada waktu Tuhan menyingkapkan itu tahun 2000 itulah saya merespon, ya. Dari situlah dia bukakan mata rohaniku, saya sadar betul-betul. Dari kesadaran itu apa yang harus saya lakukan? Ya, saya baca kitab suci ini. Ya, dimanapun saya ada terus saya benar-benar sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini benar-benar tidak berkenan kepada Tuhan. Saya bersyukur betul-betul itu sampai saat ini saya masih ada, saya sehat. Coba, ya. Makanya saya mengatakan tahun ini saya ini kan sudah 9 kali lagi dari kejadian sampai Wahyu dari Januari. Ya, untuk apa? Ya, supaya saya ini tidak kehilangan jejak, saudara. Ya. Pada waktu saya sukses dulu saya berpoya-poya, habiskan uang itu di diskotik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya. Kenapa ke diskotik itu? Untuk senang-senang, tapi kok tidak senang juga gitu. Dari diskotik yang satu ke diskotik yang lain, coba. Ya. Kalau saya dari dulu lebih parah lagi, saudara. Kadang-kadang itu kan tidak bersentuh tubuh dengan perempuan, hanya nelanjang, itu lebih parah lagi, saudara. Coba, habiskan uang itu di diskotik yang benar-benar itu, yang sia-sia. Kapan saya tahu sia-sia itu? Pada waktu Tuhan menuntun dalam kebenaran itu, disitulah tersingkap semua. Ya, makanya pada waktu itu, kepada ibu anak istri saya ini, ya, waktu lihat anak saya Evan dan Ina itu betul-betul saya menangis. Ya. Kenapa saya menangis itu? Tuhan menyingkapkan semua itu. Bahwa ada kesalahan yang fatal yang saya lakukan itu. Dari situlah betul-betul saya berlutut kepada istri saya namanya Rusiana ini saya menangis. Gitu. Saya menangis, saudara. Karena ada kesalahan yang fatal. Bagaimana tidak fatal pada waktu itu? Ya. Belum disingkapkan namanya kebenaran itu, masih dalam kegelapan itu, ya, melihat ibu anak ini, saya anggapin kan itu pengaruh namanya lingkungan, pengaruh namanya pergaulan, saudara. Ya. Jadi dianggapin apa?
Ibu anak ini, waduh, ya kalau seperti sayuran atau makanan itu namanya itu sayur kangkung kata orang. Jadi namanya pelatur itu bilangnya itu capcay, saudara. Ini ada dosa-dosa ini yang luar biasa, dosa dan dosa, saudara. Itu karena salah bergaul, saudara. Ya, pada waktu disingkapkan itu baru benar-benar dibukakan mata rohaniku itu. Bagaimana istriku ini keluarga baik-baik, ya. Tradisi Jawa mereka masih kental, saudara. Ya, dia orang pendidikan, lulusan namanya Undip, ya. Coba saudara bergaul dengan pelacur itu, coba mengecilkan namanya istri. Dari situlah saya disadarkan pada waktu itu. Saya sadar, saya sadar itu melalui pembacaan kitab suci itulah. Ya, sehingga saya bicara ini, sehingga saya angkat masalah ini, saudara. Waktu saya angkat ini, silakan jemaat mau terima tidak terima, itulah yang ada dalam kitab suci itu. Ya. Jangan berpikir-pikir tadi ini, oh itu kan orang-orang bukan orang Israel. Ini orang Israel. Zaman Yosua itu tidak bicara dengan bangsa lain, saudara. Bicara dengan orang-orang Israel itu yang dianggap anaknya. Ya. Israel itu anaknya, saudara. Kalau engkau baca Keluaran 4 ayat 22, coba dibaca, saudara. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Farao, beginilah firman Yahweh, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel itu anakku yang sulung, saudara. Coba, saudara. Ya. Apakah pada waktu dia mengatakan itu, dia perumpamakan dengan anak yang hilang tadi ini? Sadar nggak Israel? Tidak sadar. Ya, ini Israel saja pun tidak sadar bagaimana namanya goim ini. Saya mengatakan ini, ya, karena saya mengalami juga. Ya, bagaimana istri saya ini dulu orang baik-baik, ya, keluarga dari orang baik-baik, bukan orang sembarangan. Keluarganya juga orang-orang pendidikan. Coba dibalik-balik. Saya melihat pada waktu itu malam saya pulang itu jam 12, saya lihat muka anak saya Evan dengan Ina benar-benar tuh saya mau bunuh diri pada waktu itu. Saya mau pengen bunuh diri pada waktu itu. Kok saya begitu bodohnya, begitu tololnya saya ini, kenapa saya lakukan seperti ini? Coba, apalagi mau nyumpah-nyumpah istri itu payah cepat mati, mau kawin lagi, ini adalah dosa yang luar biasa. Coba. Tapi Tuhan mengampuniku, ya kan? Bukan ada kehendakku sendiri pada waktu itu, tidak sama sekali. Ya. Nah dari situlah saya benar-benar sadar tahun 2000 itulah, sehingga saya akan membuat keputusan untuk menyelidiki namanya isi kitab suci itu. Dari saya menyelidiki kitab suci itu, saya mengatakan bahwa Yahweh lah yang datang di bumi, tidak ada yang lain. Dia adalah Bapa, tidak ada orang lain. Ya. Saya pelajari kitab suci ini. Coba saudara, ya. Bangsa ini dipilih, saudara, dipisahkan dari bangsa lain. Ya. Kalau engkau baca tadi imamat, coba imamat tadi 20 ayat 26, coba dibaca. Halo? Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Aku ini memisahkan kalian dari bangsa lain. Kurang apa? Kudus itu apa? Terpisah. Kemarin saya baca ada tulisan di Facebook. Kalau tidak salah itu Yesaya 60 gitu. Yesaya 60 itu kan ada tulisannya apa? Tuhan huruf besar semua. Ya, jadi saya tanya, tolong dijelaskan kenapa sih itu ditulis Tuhan huruf besar semua. Ada yang menjawab, saudara, ya. Ada yang menjawab
Dia bilang itu kekudusan. Jadi dia bilang itu tulisan Tuhan Guru Besar semua adalah namanya kekudusan, saudara. Ya. Saya tidak membaca, saya tidak menjawab karena ini jawaban yang ngawur. Jadi ketahuan ini yang tadi dia bilang kekudusan, ketahuan ini dia tidak ngerti. Kenapa itu Tuhan ditulis Guru Besar semua, tapi Ibu Ana ini dikasih apa? Dijawab orang itu gitu loh kan. Dia bilang, tolong saya lihat dia di kamus kitab suci lah. Nah, kamus kitab suci yang dicetak Lembaga Peterson, lihat di kamusnya gitu kan. Saya tidak tahu lagi itu apa dia malu atau tidak, saya tidak tahu, tidak ada jawaban lagi gitu kan. Jadi Tuhan Guru Besar semua itu di kamusnya Lembaga Kitab Indonesia itu namanya apa? Tulisannya Salinan Allah Israel, yaitu ya nama Allah Israel itu ya Yahweh. Coba ada itu satu itu. Coba kalau ditanya di luar sana, doktor, profesor, nggak tahu gitu saudara. Mereka juga nggak tahu. Tidak tahu kalau ada Yahweh itu masih ditulis di situ, saudara. Coba. Nah kalau sudah tidak tahu, terus dihujat-hujat lagi, dimaki-maki lagi, saya tidak tahu loh saudara. Yang pada waktu apa Tuhan Yesus ngomong, apakah mereka ngerti nggak yang ngomong itu bahwa dia adalah Yahweh? Tidak tahu. Tidak tahu. Makanya mereka mengatakan kalau namanya orang Israel itu atau bangsa-bangsa itu mengenal namanya Yahweh itu, pasti mereka tidak akan menyalibkan. Tidak akan menyalibkan. Dan sampai saat ini pun juga mereka juga tidak mengenal. Dan mereka tidak mau mengenal. Khususnya namanya orang Goim itu tidak mau mengenal. Ya. Mereka tidak akan mau mengenal namanya bapaknya mereka itu siapa. Hanya mereka bapak gitu. Bapak siapa? Bapak Allah? Bapak Tuhan yang Guru Besar semua? Tidak tahu. Kan gitu. Karena itu tadi khotbah saya kemarin kan dibolak-balik, dijungkir balikin. Nama gelarnya mereka bilang nama asli, nama pribadi mereka bilang nama gelar. Ya, itu yang terjadi. Gitu. Kalau sudah tidak mendengar namanya nasihat orang tua, akibatnya nanti pasti ada. Saya yakin betul-betul akibatnya itu ada. Gitu. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang ini bukan saja namanya perutnya, bukan saja karena nggak ada makan, sampai namanya penyakit. Ya. Coba, bukan saja sekarang ini orang susah, ya. Mau cari makan saja susah, kenapa seperti itu? Karena ada yang salah mendengar, tidak memperhatikan, hanya tuntut kepada orang tua, tuntut kepada Tuhan, kurang ini, kurang itu. Coba, kalau pelajari, coba, ini baru lewat laut saja, sudah bersungut-sungut, sudah marah-marah, saudara, ya. Coba, sudah kami bawa kami di padang pasir, mau makan apa? Itu roti kan sudah dipungut tiap hari. Mereka bilang kami muak. Apakah anak yang baik seperti itu? Ya, akhirnya apa? Dikasih ancaman. Ancamannya begini. Kalau kamu melanggar firman-Ku, kalau kamu tidak memperhatikan apa namanya nasihat-Ku, kan gitu. Akhirnya nanti kamu akan susah dan susah, saking tidak ada makanan, kamu akan makan anakmu. Makan benar anaknya enggak ya? Makan. Halo? Makan. Kalau ini tadi nggak ada makanan, ya mau cari makan saja, mau namanya sisa 4 babi pun juga kagak ada mau makan apa. Akhirnya dia bilang, sadar deh, kan ini kan sebenarnya dikritik namanya orang-orang Yahudi ini. Coba kalau orang Yahudi itu sadar aja, kagak begini, akhirnya pergilah seluruh dunia. Coba kan, coba pergi ke seluruh dunia, coba cari nafkah. Padahal di Israel itu namanya penuh susu dan madu, saudara. Ya, coba. Makanya namanya Betel itu apa artinya? Ya, kan ada nama rumah roti kan begitu. Itu di Israel itu ada roti. Ya, bukan daerah susah.
sadar juga tidak sadar. Ya. Perhatikan baik-baik apa yang kita baca ini di Injilnya Luka ini bicara kepada orang Israel, tidak bicara dengan goim, tidak bicara dengan orang asing. Maka jangan telan-telan bulat-bulat itu ajaran orang asing, jangan telan bulat-bulat saudara. Hah? Supaya engkau tidak telan bulat-bulat, berusahalah engkau baca kitab suci ini. Kalau dinamanya di mimbar sekarang ini coba, pokoknya jalan lalu lurus kan gitu. Yang dari mimbar ini saudara, yang ditaburkan dari mimbar yang seluruh dunia itu bukan namanya madu, racun saudara. Ya, bukan darah yang lurus, tapi ujungnya mau. Coba kau baca apanya Amsal 14 ayat 12. Ya. Ingat baik-baik saudara ya. Kalau engkau tidak mensimak baik-baik apanya firman Tuhan itu nanti akan terjadi. Ada yang mengatakan sekarang di mimbar ini, kebenaran. Dia ngerti nggak itu apa kebenaran? Coba baca Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Coba. Ya. Ada yang bilangnya apa? Jalannya lurus, tapi ujungnya maut saudara. Ya. Ngerti nggak artinya itu? Supaya kau tahu betul-betul apakah ini jalan lurus atau ujungnya maut. Baca kitab suci itu. Ya. Bagaimana saya mau ikutin mereka putar balikan namanya perintah-perintah hukum-hukum Tuhan itu. Kalau kau baca lagi tadi, karena 2 kali diulang di situ Amsal 16 ayat 25, coba baca. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Coba saudara. Ya, ujungnya maut saudara. Sebelum kau mati ini saudara, makanya pelajari kitab suci ini. Ya, ini kan orang Israel ini kan apa sih yang kurang lagi? Dipisahkan loh dari bangsa lain, ya. Makanya tadi kalau engkau tidak mendengarkan perintahku, tidak memperhatikan nasihatku, akan benar-benar nanti kau mengalami namanya susah. Coba baca Imamat 26:9. Ya. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Ya, kalau kau nanti tidak mendengarkan ini, bukan hanya nggak ada gandum, sampai saking nggak ada gandumnya kau akan makan namanya anakmu laki-laki perempuan. Diulang lagi, ya. Mana? Ulangan 28 ayat 53 dan 57 baca. Dan kau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Ayat 57. Karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakan dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Coba kan saudara, kan ini kan dikasih warning. Perhatikan namanya baik-baik, namanya firman saudara. Ya. Jangan engkau melanggar. Kalau engkau melanggar nanti ada akibatnya apa? Ya. Ini sampai makan anaknya. Benar nggak sampai makan anaknya? Halo? Benar nggak? Coba kau baca. Coba kau buka namanya 2 Raja-Raja 6. Coba. 2 Raja-Raja 26 sampai 30. 2 Raja-Raja 6 26 sampai 30. Perhatikan ditulis ini sudah diperingatkan loh saudara ya. Ini maksudnya tadi kalau kamu baca Luka ini sebenarnya ini diarahkan namanya ke orang Israel. Coba baca. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja," jawabnya, "jika Yahweh tidak menolong, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil penyirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini,
dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Coba kan, ini kalau yang kamu baca 2 Raja 8 itu di daerah mana? Daerah mana? Utara atau selatan? Utara. Zaman raja siapa? Yoram. Yoram itu bapak anak dari siapa? Ahab. Zaman Ahab itu ada kelaparan nggak? Dari zaman Ahab itu ada kelaparan yang luar biasa sudah, sampai namanya memakan anaknya sudah. Ya. Kalau saya nggak mungkin aku makan ingat, mendingan bunuh diri aja makan mati aja. Karena secara kepepet tadi ini, karena sudah gelap ini, karena tidak ada lagi firman, tidak ada lagi kebenaran. Akhirnya apa? Ya, mau makan saja pun katanya tadi nggak ada. Dari ampas babi pun juga nggak ada. Akhirnya apa? Makan anaknya. Begitu juga dari Yeremia 19 ayat 8-9. Coba baca. Yeremia ini sudah parah-parahnya ini manusia ini. Coba. Yeremia 19 ayat 8-9. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran sulitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersulit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Coba saudara kan, coba kan, apakah mereka sadar juga? Loh, pada waktu tadi Yosua ngomong itu di Israel, susah nggak? Ya, ada namanya penyakit nggak? Zaman penyakit orang Israel itu sampai ada yang ngemis-ngemis nggak? Loh, zaman Yosua itu kamu baca Injil itu ada nggak ada di pengemis? Ada. Kamu tegas-tegas itu jangan kamu bingung. Ada pengemis. Kenapa mereka jadi pengemis? Apakah Tuhan itu menjanjikan mereka jadi pengemis? Gitu? Coba kan. Jadi pengemis. Zaman Yosua itu banyak orang sakit nggak? Banyak. Sakit apa? Kusta dan sebagainya. Sakit lumpuh. Kusta, lumpuh dan lain sebagainya. Parah nggak zaman Yosua itu? Makin parah dan makin parah. Yang makin parah itu mereka buang Tauratnya dan tidak kenal lagi tuh Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, mau makan saja pun susah. Ya, mati nggak karu-karuan saudara. Ya. Mati nggak karu-karuan. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini di kolong langit ini. Maka di mimbar itu mereka janjikan kemakmuran kagak ada. Bagaimana mereka jadi kemakmuran? Karena mereka sendiri pun juga mengabaikan namanya perintah-perintah Tuhan tadi itu. Ya, coba kita lihat sekarang ini. Orang going ini, orang Kristen ini, akan orang Kristen miliaran. Coba. Mereka sudah tidak kenal Yahweh lagi, mereka bilang nama setan, padahal mereka yang pegang kitab suci itu. Itu kan dicatat nama ini dari generasi ke generasi. Ditaruhlah di kamusnya. Makanya saya tanya, yang STH itu, yang dokter-dokter itu tidak tahu kalau ada Yahweh itu masih ada di kamusnya. Kenapa mereka tidak tahu ada di situ? Karena mereka tidak pernah menyenggol namanya isi kitab suci. Tidak pernah nyenggol, saudara. Ya? Yang mereka pelajari itu bukan isi kitab suci ini yang dari Yerusalem, tapi mempelajari dari namanya apa? Yunani, Bapak gerejanya. Akhirnya apa? Mereka itu bukan membawa jalan yang lurus. Ya. Mereka masukin jurang, saudara. Ya. Coba kita lihat sekarang ini, kalau kita saksikan sekarang ini kan, ya, di mana-mana itu sudah banyak orang susah, saudara. Ya. Sebenarnya itu tidak ada yang susah.
Kalau benar-benar tadi manfaatkan baik-baik namanya perpuluhan ini, gitu. Coba kan, perpuluhan itu mutlak saudara untuk orang-orang yatim. Kalau saya dulu kan saya anak yatim, ya, karena mamaku masih ada, belum yatim piatu, ya. Jadi saya dibiayai namanya gereja sudah sesuai di dalamnya. Harus itu mutlak. Karena untuk namanya orang miskin, untuk yatim itu saudara, ya. Makanya saya betul-betul itu benar-benar wah luar biasa Tuhan ini, ya. Saya tidak pernah dulu mau sekolah Jawa bagaimana, harta udah gak ada, habis. Kenapa habisnya itu tadi? Tingkah lakunya tadi yang kita baca tadi itu, poya-poyain harta orang tua, tidak dijaga dan lain sebagainya. Yang paling parah lagi itu orang tua tidak dihargai lagi. Akhirnya apa? Ya, akhir hidup kakak-kakak saya itu gak karu-karuan. Coba, ada yang mati karena penyakit, mungkin mati tua dengan penyakitnya sampai berbulan-bulan itu saudara, mati yang tidak mengenakan. Kenapa seperti itu? Ya, ya, mereka hanya cantum di KTP-nya namanya Kristen. Coba, ya, tidak tahu apa-apa. Kalau dinasehati mereka ngeyel, kalau dikasih tahu mereka melawan, ya. Akibatnya apa? Ya seperti itu saudara, ya. Loh, zaman Yesua itu banyak orang sakit loh, banyak orang mati loh, mati karena penyakit, ya. Coba sekarang itu kalau kita lihat sekarang yang terjadi sekarang ini, ya, coba. Pada waktu namanya orang ini hidupnya tidak diarahkan orang ini supaya namanya memahami isi kitab suci, tidak saudara, ya toh? Tidak dikunjungi orang ini supaya ajarin kebenaran. Bagaimana lo mau ajarin kebenaran, lo tidak ngerti juga kebenaran, ya toh? Pendeta-pendeta ini rata-rata yang saya lihat memang tidak tahu. Yang dia lakukan itu yaitu dosa generasi ke generasi tadi ini. Kenapa dia tidak ungkapkan? Kenapa dia tidak ungkapan? Ya, apanya firman Tuhan dengan benar dengan baik? Karena perutnya, karena digaji. Ya, berani lo menyimpang dalam tadi yang sudah diatur mereka itu dari gerejanya, lo dicoret. Kalau sudah dicoret, mau cari apa? Lo mau kerja sekuler nggak tahu. Ya, biasanya orang-orang itu yang tidak punya kemampuan kalau ilmu sekarang, akhirnya mereka masuk di situ dia pelajari yang itu tadi, dosa ini tidak pernah bergeser, yaitu dari generasi ke generasi. Kenapa seperti itu tadi?